Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan membahas tentang bab 4, 5, dan 6 pada buku telaah kurikulum. Adapun kelompok kami, rekan saya bernama Nailul Puna, yang ketiga yang akan menjadi penutup yaitu Nurul Zainiyah. Dan berikutnya yang saya hormati Bapak Ahmad Yani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum. Baik, saya akan membahas tentang bab 4 yaitu lintas kurikulum. Kurikulum yang pertama yaitu kurikulum 1968. Kurikulum ini diberlakukan sejak 1 Januari 1968. Adapun realisasi TAP MPRS-nya 1966 di bidang pendidikan. Nah, kurikulum ini didasari sebelumnya yaitu kurikulum 1960, di mana politik sebagai panglima dan kurang memberikan perlindungan terhadap pembinaan agama. Adapun prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam kurikulum ini. Yang pertama yaitu prinsip integralitas, yaitu dalam pola dan proses pembangunan dalam usaha pembinaan tenaga kerja di segala bidang. Lalu prinsip kontinuitas, yaitu pendidikan ini bersifat berkelanjutan dan tidak di satu tempat saja. Yang ketiga prinsip sinkronitas atau sinkronisasi, yaitu penggabungan dari tingkat-tingkat dan jenis-jenis sekolah yang lain. Adapun dasar-dasar teori bentuk pendidikan yang dikembangkan pada kurikulum ini, yaitu prinsip-prinsip didaktik metodik, di mana salah diantaranya yaitu pengetahuan dan kegiatan yang diajarkan harus fungsional dan praktis. Beralih yang kedua yaitu prinsip-prinsip penilaiannya. Dalam kurikulum ini prinsip penilaiannya prinsip keseluruhan, prinsip kontinuitas, dan prinsip objektivitas. Kemudian lanjut ke objek penilaiannya. Objek penilaiannya itu bagaimana hasil pendidikan si anak, yang kedua bagaimana isi pendidikan si anak yang sudah didapat, yang ketiga proses pendidikan itu sendiri. Nah, yang terakhir fungsi penilaian dalam kurikulum 1968, di mana data penilaian dikumpulkan itu akan berguna untuk menentukan tindakan apa yang perlu dilakukan untuk membantu anak didik ke arah perkembangan yang sebaik-baiknya. Nah, lalu menentukan apakah seorang anak didik mampu melanjutkan pendidikannya atau menamatkan pendidikannya. Berikutnya kurikulum 1975. Kurikulum tahun 1968 atau sebelumnya sudah berjalan selama kurang lebih 6 tahun. Kemudian ditinjau kembali dan ada pun faktor-faktor yang melatar belakangi disusunnya kurikulum ini. Di antaranya yaitu hasil penilaian dan analisis terhadap pendidikan nasional yang sudah berlaku. Yang kedua, inovasi atau pembaruan terhadap sistem untuk lulusan. Prinsip kurikulum 1975. Yang pertama, prinsip fleksibilitas program, di mana prinsip ini menganut yang fleksibel atau luas karena disesuaikan dengan faktor lingkungan, pemerintah atau masyarakat dan orang tua dalam penyediaan fasilitas. Yang kedua yaitu prinsip efisiensi dan efektivitas. Nah, prinsip ini menuntut penggunaan waktu dan tenaga itu sebaik-baiknya, di mana memilih 1 minggu berisi 36 jam pelajaran. Nah, ketika akademis itu Senin sampai Jumat, lalu Sabtunya berisi tentang pilihan wajib, ekspresi, dan rekreatif. Yang ketiga yaitu prinsip beradaptasi pada tujuan jelas, yaitu pendidikannya untuk mencapai tujuan. Yang keempat prinsip kontinuitas, yaitu kegiatan belajarnya ini selalu memperhatikan hubungan fungsional dan hierarki sehingga tidak terjadi pengulangan yang membosankan untuk siswa. Yang kelima, prinsip-prinsip pendidikan seumur hidup. Di sini bahwa masa sekolah bukan satu-satunya
masa bagi setiap orang untuk apa? Untuk belajar, melainkan belajar itu seumur hidup atau berkepanjangan. Kemudian sistematika kurikulum 1975. Yang pertama ada tujuan institusional, di mana tujuan pendidikan yang secara lembaga harus mencapai program pendidikan pada masing-masing sekolah. Yang kedua, tujuan institusional umum, di antaranya supaya agar memiliki sifat-sifat dasar sebagai warga negara yang baik, sehat jasmani, rohani, dan sosial, dan dapat melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan selanjutnya. Adapun struktur program kurikulum 1975 ini di mana dipelajari jenis-jenis program pelajaran, perbandingan alokasi jam tentang setiap bidang studi dan tingkatan kelas, lalu yang jenis-jenis bidang studi yang diselenggarakan. Yang keempat yaitu sistem penyajian, di mana pertama itu petunjuk guru. Lalu yang kedua tujuan instruksional khusus, supaya merumuskan tujuan-tujuan yang hendak dicapai operasional dan spesifik. Yang ketiga yaitu materi pelajaran, menetapkan pokok-pokok materi pelajaran yang akan diprogramkan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, kegiatan belajar mengajar, merencanakan langkah-langkah yang dilakukan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, alat-alat pelajaran, yaitu alat yang akan digunakan seperti perpustakaan dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, evaluasi, menetapkan alat evaluasi serta prosedur penggunaan alat evaluasi tersebut bagaimana penerapannya. Lalu kita beralih kepada kurikulum 1984. Ini adalah kurikulum yang ketiga yang akan kita bahas, yaitu pada akhir 1983 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memerintahkan perbaikan kurikulum 1975 dengan menerbitkan keputusan menteri, lebih tepatnya nomor 0461/U/1983 tertanggal 22 Oktober 1983 tentang perbaiki kurikulum, didasari oleh beberapa hal. Yang pertama adalah misal nilai dasarnya, nilai dasar yang dalam rangka membentuk manusia itu seutuhnya. Yang kedua, fakta empiris. Salah satu diantaranya yaitu menemukan kelemahan pada kurikulum ini. Diantaranya salah satunya adalah adanya sejumlah unsur baru dalam GBHN 1983 yang belum ditampung dalam kurikulum. Berikutnya, usaha perbaikan kurikulum. Diantaranya mencakup pertama, penyempurnaan kurikulum untuk memenuhi tuntutan GBHN dalam mempertebal semangat kebangsaan. Yang kedua, perbaikan untuk menjembatani adanya kesenjangan, yaitu dengan kerangka kurikulum secara menyeluruh mulai dari SD, SMP, dan SMA dengan memperhatikan kesinambungannya. Nah, yang ketiga, perbaikan untuk membuat alur terhadap kesenjangan antara program kurikuler dengan lapangan kerja. Berikutnya yaitu perombakan bidang studi yang dipandang terlalu serat materinya, terlalu berat materinya, sangat berpacu dengan materi, yaitu bersyarat harus digampang seperti itu. Makanya dilakukan perombakan, disederhanakan berupa seleksi materi esensial atau materi-materi pokok. Yang kelima yaitu ada perbaikan atas kecenderungan yang hanya mempunyai tujuan dan mengabaikan proses dalam mencapai tujuan itu. Jadi hanya fokus terhadap tujuan dan tujuan, tidak melihat proses yang ada. Yang keenam yaitu mengenai perlunya mengembangkan ranah kognitif atau pengetahuan
Lalu efektif dan psikomotorik secara terpadu, di mana gerak dari siswa atau peserta didik. Nah, dari segi organisasi dan bentuk kurikulum tidak mengalami perubahan, kecuali pada matriksnya terdapat penyederhanaan. Nah, kurikulum 1975 terdiri atas tiga bagian matriks atau tiga macam matriks, sedangkan kurikulum 1984 atau kurikulum 1975 yang disempurnakan hanya terdiri atas matriks yang terdiri atas 11 kolom. Kita beralih ke kurikulum yang keempat, yaitu kurikulum 1994. Nah, untuk mewujudkan pembangunan nasional di bidang pendidikan, jelas perlunya peningkatan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional ini. Kemudian, adapun keputusan menteri yang ditetapkan, Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 060/U/1993 tanggal 25 Februari 1993 tentang kurikulum. Nah, adapun lampirannya yang pertama yaitu buku landasan yang berisi program dan pengembangan kurikulum pendidikan. Landasan ini dia jadikan acuan dan pedoman untuk pengembangan tujuan pendidikan pada sekolah. Yang kedua, program pengajaran yang mencakup isi program pengajaran wilayah. Beralih ke lampiran yang kedua, yaitu garis-garis besar program pengajaran setiap mata pelajaran, di mana dibahas pengertian dan fungsi mata pelajaran, tujuan pengajaran mata pelajaran yang bersangkutan, dan ruang lingkup bahan kajian. Lalu dibahas juga pokok-pokok bahasan, konsep atau tema dan uraian tentang keluasan dan kedalaman. Lampiran yang ketiga itu buku pedoman pelaksanaan kurikulum, terdiri atas pedoman kegiatan belajar mengajar untuk setiap mata pelajaran, pedoman pengelolaan kegiatan belajar mengajar, dan lain sebagainya. Nah, kurikulum 1994 ini menggunakan pendekatan penguasaan ilmu pengetahuan yang menekankan pada sisi atau material berupa pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis yang diambil dari bidang-bidang ilmu pengetahuan. Nah, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dikembangkan melalui latihan, seperti latihan mengerjakan soal. Pengembangan cenderung hanya dilakukan di dalam kelas atau dibatasi oleh 4 dinding kelas. Evaluasi nasional yang tidak dapat menyentuh aspek-aspek kepribadian peserta didik. Dan yang terakhir yaitu kurikulum 2006 atau kita mengenalnya KTSP 2006. Di sini kurikulum 2006 menggunakan pendekatan kompetensi yang menekankan pada pemahaman, kemampuan, atau kompetensi tertentu di sekolah. Jelas yang berkaitan dengan pekerjaan yang ada di masyarakat. Yang pertama itu standar kompetensinya. Memperhatikan perbedaan individu baik kemampuan, kecepatan belajar maupun konteks sosial budaya. Yang kedua, berbasis kompetensi, sehingga peserta didik belajar dalam proses perkembangan yang berkelanjutan dan seluruh aspek kepribadian. Yang ketiga, pengembangan kurikulum dilakukan secara desentralisasi, sehingga pemerintah dan masyarakat bersama-sama menentukan standar pendidikan. Yang keempat, sekolah diberikan keleluasaan untuk menyusun mengembangkan silabus mata pelajaran. Yang kelima, kebutuhan dan kemampuan peserta didik tetap berdasarkan kebutuhan masyarakat sekolah.
Yang keenam, guru sebagai fasilitator, di mana dia bertugas mengondisikan lingkungan untuk memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik. Yang ketujuh, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dikembangkan berdasarkan pemahaman akan membentuk kompetensi individual. Yang kedelapan yaitu pembelajaran dilakukan mendorong terjalinnya kerjasama antara sekolah, masyarakat, dan dunia kerja dalam membentuk kompetensi peserta didik. Yang kesembilan, evaluasi kurikulum 2016 berbasis kelas yang menekankan pada proses hasil belajar. Baik, itu penjelasan untuk bab 4 tentang lintas kurikulum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan, Nailul. Kurikulum berbasis kompetensi. Pengertian kurikulum berbasis kompetensi atau disebut KBK adalah konsep kurikulum yang dikembangkan Departemen Pendidikan Nasional RI untuk menggantikan kurikulum 1994. KBK dirancang sejak tahun 2000. Dalam tahap-tahap pengembangan konsep kurikulum itu dikenal sebagai KBK atau kurikulum berbasis komputer. KBK diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan nilai, sikap dan niat peserta didik agar dapat dilakukan suatu dalam bentuk kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan dengan penuh tanggung jawab. B. Landasan. Pada prinsip landasan ada 3 aspek yang mendasari lahirnya kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, yaitu landasan yuridis yang merupakan penyempurnaan kurikulum 2006 dilandasi oleh kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut. A. Undang-Undang 1945 dan perubahannya. B. TAP MPR nomor 4 MPR 1999 tentang GBHN. Yang kedua, landasan empiris yang menjadi landasan empiris dalam perubahan kurikulum 1994 menjadi kurikulum 2006 atau kurikulum berbasis kompetensi. Yang ketiga, landasan teoretis. Selama ini hasil pendidikan hanya tampak di kemampuan siswa menghafal fakta-fakta, walaupun banyak siswa mampu menyajikan tingkat hafalan yang baik terhadap materi yang diterimanya. Tetapi pada kenyataannya mereka sering tidak memahami secara mendalam materi substansinya. C. Prinsip pengembangan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Prinsip yang mendasari pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang digali dari nilai dan keadaan di Indonesia sebagai berikut. 1. Keimanan, nilai dan budi pekerti luhur, yaitu keyakinan dan nilai-nilai yang dianut masyarakat pengaruh pada sikap arti kehidupan. Yang kedua, penguatan identitas nasional dicapai melalui pendidikan yang memberikan pemahaman tentang kemajuan peradaban bangsa Indonesia dalam tanah kemajuan peradaban dunia yang multikultur dan multibahasa. Yang ketiga, seimbangan pengalaman belajar siswa yang multietika, logika, estetika, dan kinestika sebagai pertimbangan dalam penyusun kurikulum dan hasil belajar. D. Ciri dan karakteristik KBK. Kurikulum berbasis kompetensi berorientasi pada 1. Hasil dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna. 2. Keberagaman yang dapat
dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhan. Visi dan misi KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, visi KBK. Visi KBK mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi yang bertitik tolak dari kompetensi yang seharusnya dimiliki siswa setelah menyelesaikan pendidikan, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan nilai serta pola berpikir dan bertindak sebagai refleksi atas pemahaman dan penghayatan yang telah dipelajari siswa. Yang kedua, misi KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Upaya menginginkan mutu pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup perkembangan dimensi manusia Indonesia seutuhnya, yaitu aspek-aspek moral, akhlak, budi pekerti, perilaku, pengetahuan, kesehatan, dan keterampilan dan seni. Yang F, implementasi KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Dalam garis besarnya, implementasi kurikulum berbasis kompetensi mencakup 3 kegiatan pokok, yaitu pengembangan program, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi. Yang pertama, pengembangan program. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK mencakup pengembangan program tahunan, program semester, program modul atau pokok bahasa, program mingguan dan harian, program pengayaan dan remedial, serta bimbingan dan konseling. Yang B, program semester. Program semester berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang berkehendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Program semester ini merupakan penjabatan dari program tahunan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 6, guru dalam perkembangan kurikulum. A. Guru sebagai pendidik profesional. Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1980 merumuskan kemampuan yang harus dimiliki guru meliputi 1. Kemampuan profesional, diantaranya yaitu penguasaan materi pelajaran, penguasaan landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan, penguasaan proses pendidikan, keguruan, dan pembelajaran. 2. Kemampuan sosial yang meliputi penampilan sikap positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru dan terhadap situasi yang ada dalam pendidikan tersebut. Pemahaman, penghayatan, dan penampilan nilai-nilai yang seyogianya dimiliki seorang guru. Selanjutnya, penampilan upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan teladan bagi para siswanya. Selanjutnya, B. Guru sebagai pembimbing belajar. Ketika guru berperan sebagai pengarah, pendorong, dan pembimbing dalam pendidikan, guru yang memberikan peranan sebagai penyampai ilmu atau pelatih itu dianggap sebagai model lama, sedangkan guru yang memberikan peran sebagai pengarah, pendorong, pembimbing itu dipandang sebagai model baru. Tujuan utama guru dalam mengajar yaitu mempengaruhi perubahan pola pikir dan tingkah laku para siswanya. Selanjutnya yaitu C. Peran guru dalam pengembangan kurikulum. 1.
peran guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat desentralisasi. Dalam kurikulum yang bersifat sentralisasi, guru tidak mempunyai peranan dalam perencanaan dan evaluasi kurikulum yang bersifat makro. Mereka lebih berperan dalam kurikulum yang bersifat mikro. Dan menjadi tugas gurulah menyusun dan merumuskan tujuan yang tepat dan memilih dan menyusun bahan pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat terhadap perkembangan peserta didik. Dan guru harus bisa memilih metode dan media pengajaran yang bervariasi serta menyusun program dan alat evaluasi yang tepat. Selanjutnya yaitu 2 peranan guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat desentralisasi. Dalam kurikulum yang dikelola secara desentralisasi, peranan guru dalam pengembangan kurikulum lebih besar dibandingkan dengan dikelola secara sentralisasi. Maksudnya guru harus turut berpartisipasi bukan hanya dalam penjabaran kurikulum induk ke dalam program tahunan atau semester atau caturwulan atau satuan pembelajaran, tetapi guru juga harus bisa dalam menyusun kurikulum yang andil dalam merumuskan setiap komponen dan unsur dari kurikulum tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan kurikulum di dalam kelas akan lebih tepat dan lancar, serta guru bukan hanya berperan sebagai pengguna tetapi perencana, pemikir, penyusun dan pengembangan dan juga pelaksanaan serta evaluator dalam kurikulum tersebut. Yang terakhir yaitu D. Peran guru dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran, guru memiliki 18 peran yang harus dikuasai oleh seorang guru ataupun yang harus dikuasai bagi para calon guru. Saya di sini hanya menyebutkan beberapa di antaranya, yaitu guru sebagai pekerja rutin. Maksudnya, guru bekerja dengan keterampilan dan kebiasaan tertentu serta kegiatan rutin yang diperlukan. Selanjutnya yaitu guru sebagai emansipator. Ketika seorang siswa mengalami sebuah kesulitan atau mengalami kondisi yang tidak baik-baik saja, di situ guru berperan sebagai emansipator, di mana guru harus bisa membangkitkan kembali rasa percaya diri dan rasa semangat yang ada dalam diri siswa tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu guru sebagai pengawet. Maksudnya, guru harus bisa mempertahankan pengetahuan yang telah dimilikinya, dalam artian guru harus bisa menguasai materi, baik dari materi yang rendah standar maupun di luarnya. Guru harus bisa menguasai sehingga guru bisa menyajikan materi tersebut dengan baik untuk para siswanya, seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.